Halo semua, perkenalkan kami adalah mahasiswa-mahasiswi dari kelompok OKK RK212. Di sini kami akan menceritakan tentang perjalanan proyek kami yang bertemakan penguatan ketahanan keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pemutusan ide sampai dengan pelaksanaan proyeknya. Yang kami pilih ini berhubungan dengan SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dari 17 tujuan global SDGs, kelompok kami mengambil tujuan yang keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Mengapa? Kami melihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Melihat kualitas pendidikan di Indonesia yang masih tergolong rendah, kami sebagai mahasiswa yang berperan sebagai agent of change memutuskan untuk membuat proyek program belajar gratis untuk anak-anak yang bernama Belajar Sambil Bermain Yuk. Dan kami menambahkan tim kami dengan nama Unpad Study Group. Unpad Study Group mengadakan program belajar online gratis yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda melalui pendidikan. Ada 4 mata pelajaran yang kami ajarkan, yaitu yang pertama ada IPA dengan tema mengenal apa saja yang ada di sekitar lingkungan hidup kita yang diajarkan oleh Fania. Yang kedua ada budaya dengan tema Bulan Nusantara yang diajarkan oleh Mutia. Yang ketiga ada agama Islam dengan tema hidup beriman sebagai kunci surga yang diajarkan oleh Inas Maya. Dan yang terakhir ada agama Kristen dengan tema Worshipping God in Christian Way, Exciting or Boring, yang diajarkan oleh Nathanael. Proyek kami menargetkan anak-anak SD sampai dengan SMP, maka dari itu kami mengajar tidak dengan metode yang biasa. Kami mengajar menggunakan metode yang asik dan menyenangkan dengan menerapkan metode 30 banding 10 banding 30, yaitu 30 menit pemaparan materi, 10 menit games, dan diakhiri dengan 30 menit praktik. Cara kami menarik perhatian murid, yaitu dengan membuat poster dengan desain yang menarik yang berisikan informasi mengenai acara proyek kami. Desain poster dibuat oleh tim kreatif yaitu Rizkika dan Nabila. Poster yang telah dibuat kami sebarkan melalui media sosial, yaitu melalui Line, Instagram, dan WhatsApp. Dengan cara tersebut, kami dapat menarik perhatian anak-anak untuk mengikuti kelas bermain sambil belajar Unpad Study Group. Dari hasil promosi program kami sebelumnya diperoleh 29 pendaftar. Di antaranya 2 pendaftar pada pelajaran agama Kristen, 3 pendaftar pada pelajaran agama Islam, 12 pendaftar pada pelajaran budaya, dan 12 pendaftar lagi pada pelajaran IPA. Selama kegiatan berlangsung, total kehadiran dari 29 siswa yang mendaftar pada hari pertama sebanyak 68%, dengan rincian 58% pada kelas IPA, 75% pada kelas budaya, 100% pada kelas agama Kristen, dan 66% dalam kelas agama Islam. Lalu pada hari kedua, total kehadiran siswa ada di angka 62%, dengan rincian 41% kelas IPA, 75% kelas budaya, 100% kelas agama Kristen, dan 66% kelas agama Islam. Dan hari terakhir, total kehadiran sebanyak 51%, dengan rincian 50% kelas IPA, 66% kelas budaya, 50% kelas agama Kristen, dan pada pertemuan ketiga ini 0% pada pelajaran agama Islam dikarenakan tidak ada pertemuan ketiga dalam pelajaran agama Islam. Dalam program kami mengadakan tes untuk mengukur kemampuan dari siswa. Pada kelas IPA, rata-rata nilai anak yang menjawab benar dari 3 tes yang kami berikan ada 83,3%. Sedangkan pada kelas budaya, agama Islam, dan agama Kristen, hasil tes yang diukur dari pre-tes dan post-tes mengalami kenaikan. Selama kegiatan berlangsung, terdapat beberapa kendala yang dialami. Di antaranya, yang pertama, kendala jaringan yang dialami para siswa. Yang kedua, kurangnya minat siswa pada mata pelajaran agama. Yang ketiga, jumlah siswa yang hadir ketika pertemuan tidak sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar dalam program belajar. Yang keempat, terdapat pendaftar di luar target, yaitu di atas umur 15 tahun. Sekian pemaparan mengenai perjalanan proyek kami dari awal hingga akhir. Kami berharap proyek yang kami adakan bisa bermanfaat bagi siswa-siswi yang masih kurang mendapatkan pendidikan di sekolahnya. Dan kami berharap proyek yang kami selenggarakan bisa menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa untuk melakukan perubahan di sekitarnya. Akhir kata, kami dari kelompok RK212 memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.